Kasus Tom Lembong semakin menarik. Sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor kemarin mengungkap fakta-fakta yang bikin lega. Saksi-saksi dari Kemendak bilang, PT PPI nggak melanggar aturan, dan BUMN bisa banget kerjasama dengan distributor. Gimana? Serius kan? Bahkan, saksi dari Kemendak sendiri ngaku, kalau tugas impor itu bukan bagian dari wewenangnya. Jadi bingung deh, siapa yang salah? Jadi, kasus ini bakal berakhir gimana? Apakah Tom Lembong akhirnya dibebaskan? Atau malah makin terjerat? Bebaskan Tom Lembong dari persoalan kebijakan importasi gula. Kenapa? Karena kalau kita melihat dari fakta persidangan, jelas Tom Lembong clear tidak mendapat keuntungan apapun dari sebuah proses perdagangan gula yang ada. Otomatis kebijakan itu memang dibuat oleh Tom Lembong berdasar pada kebutuhan masyarakat kala itu. Terus kenapa sih kasus importasi gula ini kok hanya menyasar pada Tom Lembong? Dan anehnya tempus deliktinya itu hanya pada tahun 2015-2016. Padahal Tom Lembong pernah mengatakan bahwa proses hukum yang dilakukan oleh kejaksaan itu katanya dari tahun 2015 hingga 2023. Tapi fakta proses yang ada saat ini hanya menyasar Tom Lembong. Wajar dong kemudian rakyat menilai bahwa proses hukum Tom Lembong ini sangat kental dengan politisasi. Sepakat atau tidak, kejaksaan harus bisa menerima kritik tersebut. Kecuali seandainya Tom Lembong ketika membuat kebijakan itu dirinya mendapat keuntungan dari pihak-pihak terkait, itu wajar. Berarti memang kebijakan itu dibuat oleh Tom Lembong untuk mendapatkan keuntungan. Nah, memang sekarang banyak kemudian yang berpendapat, dan memang undang-undangnya mengatakan kebijakan yang menguntungkan pihak lain itu masuk juga dalam taraf korupsi. Sekarang gini, oke, Tom Lembong dinilai salah karena membuat kebijakan dan itu menguntungkan pihak orang lain atau korporasi. Sekarang ada berapa kebijakan presiden yang kemudian itu jelas ada unsur korupsinya dan menguntungkan pihak lain atau korporasi? Sekarang kita pakai pernyataan Luhut bin Sarpanjaitan soal bansos. Katanya Luhut, dana bansos itu menguap 50%. Kalau estimasi dana bansos itu adalah 500 triliun, berarti ada 250 triliun yang menguap. Kalau itu keputusan presiden, bahkan presiden ikut membagi juga. Kenapa kemudian nggak ada penegak hukum melakukan proses penguapan dana bansos hingga saat ini? Padahal yang mengatakan bansos itu menguap adalah seorang Luhut bin Sarpanjaitan. Berarti kan Luhut sudah punya data dan fakta. Tapi nggak ada itu proses hukum. Kalau kemudian ada proses hukum, apakah nanti juga akan berani memanggil mantan Presiden Jokowi yang membuat kebijakan tersebut? Dan ketika ada kerugian, apakah kemudian pengadilan mampu mempidanakan Presiden Jokowi? Saya pikir nggak akan berani. Ketidakberanian itu bisa kita tafsirkan berarti memang ada unsur politik kekuasaan di balik proses hukum yang ada, termasuk soal kasus Tom Lembong. Saya pikir pernyataan almarhum Alvin Lim, seorang pengacara yang sangat kontroversi dan berani itu ada benarnya. Kenapa sih Tom Lembong itu menjadi tersangka? Kata Alvin Lim, ya karena Tom Lembong dekat dengan Anies dan akan mendirikan partai. Apalagi disinyalir Tom Lembong itu bagian yang akan mencari dana karena punya relasi yang sangat luas di internasional untuk membuat partai bersama Anies Baswedan. Itu analisis Alvin Lim. Apa sebabnya kejaksaan begitu ngotot mentersangkakan Tom Lembong? Simpel bang. Apa itu? Politik. Jadi Tom Lembong ini terakhir-terakhir ini dia membela Anies. Ya. Dia jadi kepala tim sukses katanya, kepala tim suksesnya Anies. Dan
Yang ditakuti oleh lawan tuh bukannya dia jadi tim sukses karena kan udah kalah. Ya. Tetapi Tom Lembong inilah yang menyandang dana untuk bisa bantu Anies bikin partai. Oh. Itu yang ditakutin mereka. Ada partai pembanding dan Anies itu sangat ditakuti oleh lawan-lawannya. Kalau itu benar, berarti memang ada kekuatan-kekuatan politik tertentu yang coba mengamputasi kekuatan politik Anies supaya tidak bisa berselancar untuk 2029 atau paling tidak mempunyai partai atau ormas yang itu punya relasi kuat dengan pihak-pihak jaringan yang dibawa oleh Bapak untuk membunuh kekuatan seseorang dalam wilayah politik kan tidak harus menyasar orang tersebut, bisa juga kaki-kaki yang ada di sampingnya yang bisa diamputasi. Saya pikir teori itu benar ketika kita membaca persoalan yang dihadapi oleh Tom Lembong. Karena ada bagian lain. Kalau Tom Lembong dipersoalkan dengan kebijakan importasi gula, bagaimana dengan menteri-menteri setelah Tom Lembong yang juga menggunakan kebijakan yang sama? Apakah kejaksaan hanya membatasi tempus delicti pada 2015-2016 saja, sementara yang lain tidak masuk pada wilayah tempus delicti? Ini tentu saja tidak adil. Kejaksaan patut kita duga menggunakan kewenangannya dengan mengintimidasi, dengan membuat satu keputusan hukum yang sangat sepihak. Maka jangan salahkan ketika rakyat menilai ini ada politisasi bahkan juga kriminalisasi. Melihat satu fakta-fakta yang ada di lapangan dan juga melihat berbagai saksi ketika membuat semacam testimoni, hakim membebaskan Tom Lembong. Tidak ada pilihan untuk meletakkan dasar keadilan dari proses hukum yang ada. Hanya satu kata, bebaskan Tom Lembong.